Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan bahasan selanjutnya, yaitu masih dalam topik kas dan setara kas. Materi kita hari ini adalah tentang rekonsiliasi bank. Jadi kas itu kan kalau kita ada di aset, kalau kita simpan dalam bentuk uang kertas atau dalam bentuk uang logam, nanti kan ada kemungkinan dia itu akan hilang atau lebih beresiko terjadinya kehilangan atau terjadinya kebakaran ataupun lalai karena lupa ditaruh di mana. Alangkah baiknya jika kas itu disimpan di bank. Nah, ketika kas itu disimpan di bank, ada kalanya kas tersebut akan bertambah maupun berkurang. Jadi, di laporan bank atau biasa kita sebut tabungan, kalau yang biasanya kita pakai, itu nanti ada uang masuk, uang keluar. Jadi transaksinya cuma itu, uang masuk, uang keluar. Nah, kalau untuk perusahaan besar, biasanya mereka akan meminta bank untuk mencetak yang namanya rekening koran. Karena kan kalau kita dalam satu transaksi satu bulan itu biasanya tidak semua bank itu secara detail akan memberikan keterangan ini dapat uang masuk dari mana, keluarnya kemana, seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika dicetak dalam bentuk rekening koran. Nah, di satu sisi tidak hanya bank saja yang akan mencatat tentang transaksi keluar masuk atas kas tersebut, tapi perusahaan harus tetap mencatatnya di pembukuan perusahaan. Nah, kadangkala antara yang tercatat di buku pencatatan oleh perusahaan dengan rekening yang ada di bank itu berbeda. Bahkan jumlahnya pun bisa jadi berbeda. Untuk itulah, akuntan perlu melakukan yang namanya rekonsiliasi bank, yaitu untuk melihat antara rekening koran dengan catatan yang ada di perusahaan, nanti di matchmaking kan, dan dilihat lalu direkonsiliasikan. Perlu diingat, saat melakukan rekonsiliasi bank dan saat kita membaca rekening koran atau mungkin lewat dari buku tabungan kalian, itu akan dapat dilihat kalau ada uang masuk ke rekening kita, maka yang dicatat itu ada di sebelah kredit. Kalau ada uang keluar dari rekening bank kita, maka yang dicatat di rekening koran tadi atau di buku tabungannya itu ada di sebelah debit. Itu yang perlu kalian pahami perbedaannya. Oke? Nah ya. Nah, secara definisi, rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih dari saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Nah, dalam melakukan rekonsiliasi bank, kita harus mencatat, mengawasi beberapa hal yang dapat menjadi perbedaan antara saldo kas di perusahaan dengan saldo kas di bank. Nah, yang pertama adalah setoran dalam perjalanan atau bahasa Inggrisnya cash in transit. Nah, setoran dalam perjalanan ini yaitu perusahaan sudah menerima kas, tetapi belum dikirimkan atau belum ditabungkan ke bank sehingga bank belum mengakuinya. Contohnya seperti ini. Anggap saja sekarang
perusahaan melakukan penyetoran uang ke bank, yaitu sehari setelah jam kerja. Jadi kan bagian kasir biasanya dia akan menghitung sampai jam waktunya dia selesai jam 4. Anggap aja jam 4 sore. Jam 4 sore dia dihitung. Oh, uangnya 5 juta. Nah, 5 juta itu tidak bisa langsung disetorkan ke bank. Kenapa? Karena bank memiliki jam kantornya sendiri. Karena kebetulan di Indonesia ini rata-rata selesainya sampai jam 4. Maka uang 5 juta tadi baru bisa disetorkan keesokan harinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan. Setelah itu yang kedua adalah cek yang beredar. Cek yang beredar itu seperti ini. Perusahaan membayarkan uang gitu ya, 5 juta, tapi tidak dalam bentuk uang cash, tapi dalam bentuk cek. Menulis sebesar 5 juta yang bisa diambil setelah tanggal sekian, tanggal 21 Februari anggap saja. Nah, cek ini nanti diberikan kepada pihak ketiga atau mungkin ke pihak yang kita mau bayarkan. Setelah itu tanggal 21 ternyata sama pihak ketiga belum dicairkan sampai mungkin bulan berikutnya atau 2 bulan selanjutnya. Nah, karena belum dicairkan tadi, maka cek ini disebut dengan cek beredar. Yang ketiga adalah cek kosong. Cek kosong ini bisa dari kita yang menerbitkan, bisa dari kita sebagai yang memperoleh. Kalau kita sebagai yang memperoleh, berarti kan kita memperoleh cek nih, yang bisa anggap aja dicairkan tanggal 25. Saat tanggal 25 kita mau mencairkan, ternyata cek ini tidak bisa dicairkan. Alasannya karena di perusahaan yang tadi kita memperoleh cek itu tidak ada dananya. Jadi bank menolak. Yang tadinya seharusnya kita akui kita memperoleh kas, sehingga kita tidak dapat memperoleh kas karena dana perusahaan tadi yang memberi cek ke kita tidak ada. Nah, yang keempat, penagihan oleh bank tanpa diketahui perusahaan. Ada kalanya bank itu punya jasa otomatis penagihan, biasanya dalam bentuk wesel tagih. Nah, wesel tagih ini berarti siapa? Orang ketiga yang meminjam uang ke kita. Jadi mereka meminjam uang ke kita, anggap aja 12 juta dalam waktu 3 bulan. Lalu setiap bulannya akan dipotong otomatis sebesar 4 juta. Kita tidak tahu kapan benar-benar terpotong. Jadi kan nanti bank akan memotong otomatis dari dana orang yang meminjam dana ke kita tadi, si pihak ketiga itu, lalu akan masuk ke tabungan kita. Baru ketika dana itu tadi berhasil dipotong dan masuk ke tabungan kita, bank akan memberitahu melalui catatan atas rekening koran tadi. Selanjutnya adalah jasa giro. Yang dimaksud jasa giro itu adalah pendapatan bunga. Jadi kan kalau kita menyimpan uang di bank dalam 1 bulan, nanti ada akumulasi pendapatan bunga yang boleh kita akui. Jadi kayak keuntungan karena kita menyimpan di bank tersebut. Yang keenam adalah beban bunga dan administrasi, yaitu potongan bank. Nah, biasanya di bank tertentu dipotong setiap akhir bulan karena kita telah menggunakan fasilitas yang ada di bank tersebut. Dan yang ketujuh, yang paling sering biasanya terjadi dan perlu ketelitian itu adalah kesalahan atas pencatatan. Kesalahan ini
bisa terjadi oleh bank yang melakukan atau oleh kita yang melakukan. Dan kita harus cross check antara keduanya, dan nanti ada di bukti juga kita harus cross check. Contohnya saja kesalahan itu bank, kita melakukan penyetoran ke bank senilai $909. Kita setorkan uangnya, di bukti setoran $909. Tapi akuntan justru mencatatnya $90. Berarti kan ada selisih antara uang yang kita setorkan ke bank dengan yang dicatat di perusahaan. Berarti kita harus menambah catatan di perusahaan tadi sehingga jumlah kas kita sama dengan yang ada di bank. Berikut adalah contoh soal tentang rekonsiliasi bank. Contohnya ini adalah PT Doremi yang menyimpan dananya di Bank ABC. Nah, di Februari 2011 diketahui saldo menurut catatan perusahaan adalah 45.500. Sementara menurut rekening koran ada sebesar 54.400. Ini kita harus melakukan rekonsiliasi. Setelah akuntan melakukan cross check antara keduanya, diketemukan bahwa ada setoran di bank yang belum dicatat sebesar 15.200. Lalu ada tagihan, lalu ada pendapatan bunga, beban administrasi, cek diterima yang tidak dapat dicairkan, lalu cek yang belum dicairkan, lalu pencatatan yang salah dilakukan. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana sih kita melakukan rekonsiliasi bank tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menulis judul atas rekonsiliasi bank tersebut, yaitu PT Doremi rekonsiliasi bank tertanggal 29 Februari 2012. Ada dua sisi, kita bagi ke dua sisi, yaitu sisi sebelah paling kiri untuk saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank, baru sisi sebelah kanan yaitu saldo kas menurut perusahaan. Pertama yang kita lakukan yaitu mencatat dan menghitung yang mempengaruhi untuk rekonsiliasi bank di saldo kas menurut perusahaan, menurut bank. Nah, saat rekonsiliasi bank itu kan pasti ada apa sih yang menambah dan apa yang mengurangi. Jadi yang pertama ditambah, nanti juga harus dikurangi. Yang pertama mempengaruhi perusahaan. Kita harus mencatat dulu berapa sih nilai saldo kas di bank dan saldo di perusahaan. Saldo kas di bank diketahui 54.400. Sementara saldo kas di perusahaan diketahui 45.500.
Mhm. Oke. Setelah itu yang pertama, soal yang pertama. Ada setoran dari bank sebesar 15.200.000 yang belum dicatat oleh bank. Berarti itu termasuk dalam setoran dalam perjalanan. Nilainya 15.200.000. Kemudian ada tagihan kepada PT KLM sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh ABC. Telah berhasil dilakukan PT Doremi, tapi dia belum mengetahuinya. Nah, penagihan ini bisa dalam bentuk kan piutang. Namanya kan pihak yang ketiga itu ditagih oleh bank untuk membayar ke kita. Isinya itu. Jadi ini adalah penagihan atas piutang. Selain penagihan piutang, biasanya juga bisa jadi penagihan atas wesel tagih. Kalau ada tulisannya dia wesel tagih gitu ya. Jadi tergantung konteksnya masing-masing. Sebesar 9.600.000. Lalu pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, yang belum mencatat di sini adalah perusahaan. Jadi kita mencatatnya di saldo kas menurut perusahaan, yaitu pendapatan bunga. Nilainya 1.200.000. Setelah itu beban administrasi belum dicatat oleh perusahaan. Oke. Kalau beban administrasi sih jelas ya, biasanya kan yang belum mencatat itu memang perusahaan, dan biasanya mereka tahu kapan dicatatnya itu saat akhir periode, yaitu ketika rekening koran tadi dicetak. Nilai beban administrasinya 300.000. Kemudian ada cek yang diterima sebesar 4 juta tapi tidak dapat dicairkan. Nah, ini kan sebelumnya saat kita memperoleh cek tadi itu kan biasanya sudah mencatat kasnya. Bisa jadi kas pada, kalau dia buat membayar utang kan berarti kas pada utang, kasnya di debit, utangnya di kredit. Udah kita debitkan, ternyata saat kita mencairkan nggak bisa cair, jadi harus kita ya balik lagi. Jadi kasnya kita kurangi karena itu adalah masuk cek kosong. Nilainya 4 juta. Lalu kita mengeluarkan cek pada Januari tapi sama pemegangnya belum dicairkan. Nah, karena belum dicairkan tadi ini, pengaruhnya ada di bank. Karena kan kita sudah mencatat untuk dikeluarkan tuh. Tapi uangnya tuh belum diambil-ambil sama yang kita kasih ceknya, jadi kita harus mengurangi di saldo kas bank kita. Namanya cek beredar. Nilainya 13.600.000. Lalu ini kita menerima cek senilai 7.500.000. Ingat ya, di sini ada kata-kata diterima. Tapi salah catat menjadi 2.500.000.
Itu kan berarti uang yang masuk di bank itu sudah benar 7.500.000. Cuma catatan di perusahaan saja yang salah. Berarti kan kita harus menambahkan selisih antara 7.500.000 tadi dengan 2.500.000. Berarti ada kesalahan pencatatan sebesar 5 juta. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kita harus lihat dulu kapan dia ada ditambah, kapan dia ada dikurang. Kalau kita menerima uang, kemudian selisihnya itu adalah yang tercatat di perusahaan lebih kecil dari yang ada di bank, berarti kan ada perbedaan tuh. Selisihnya ada selisih kurang di catatan perusahaan. Makanya itu harus ditambahkan. Kemudian kalau di soal yang selanjutnya itu kan ada cek sebesar 3.500.000. Ini dia dikeluarkan. Berarti kan kita memberi ke pihak ketiga untuk dicatat sebagai perbaikan kendaraan. Nah, yang dikeluarkan 3,5, tapi yang dicatat cuma 2,5 juta. Berarti kan jumlah kas kita itu kan seharusnya lebih kecil. Makanya itu dia harus dikurangkan. Selisihnya tadi ada 1 juta. Nah, dari sini kita perbaiki ya. Oke. Ups. Salah. Maaf. Boleh pakai saldo yang benar, boleh, atau saldo yang ada di bank, boleh. Oke. Masing-masing kita jumlahkan. Kalau kita sudah punya nilainya, ini yang perlu kita ingat, yaitu kapan dia ditambahkan, kapan dia harus dikurangi. Jadi, saldo kas yang ada di bank tadi ditambahkan jumlah yang ditambahkan tadi, kemudian dikurangi jumlah yang harus dikurangi, ketemu selisihnya, yaitu akhirnya 56 juta. Sama dengan yang di sini. Saldo kas di perusahaan ditambahkan dengan apa yang tadi menjadi selisihnya, dikurangi dengan apa yang tadi menjadi selisihnya. Nah, ketemu. Nah, saldo ini dengan ini jumlahnya harus sama. Itu yang namanya rekonsiliasi bank. Oke. Tidak berhenti di sini saja, kita juga harus mencatat jurnal koreksinya. Kita siapkan. Tanggal, terangan, debit, kredit. Untuk menjurnal di jurnal koreksi yang perlu kita lihat itu ada di saldo kas perusahaan.
Karena kan di saldo kas bank kan bukan wewenang kita untuk melakukan penjurnalan. Wewenang kita itu hanya ada pada perusahaan. Tanggalnya yaitu tanggal 29 Februari. Yang pertama yaitu untuk penagihan piutang. Penagihan piutang paling gampang itu kita cek dia itu ada sisinya itu ditambah atau dikurang. Kalau dia sisinya ada ditambah, berarti jelas kasnya itu akan ada di debit. Nah, karena dia penagihan utang, berarti kan kreditnya piutang. Nilainya 9.600.000. Kemudian mencatat pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 1.200.000, tanggalnya 29 Februari. Kas pada pendapatan bunganya kemudian adanya kesalahan pencatatan yang harus kita koreksi. Tadi itu terjadi karena ada cek yang kita terima, itu anggap saja karena cek kita terima kan untuk pembayaran piutang biasanya tuh ya, jadi yang seharusnya kasnya itu bertambah lebih banyak jadinya lebih kecil, jadi piutangnya juga harus kita kurangi kan. Oke, lalu kita mencatat beban administrasi. Pada kas. Kemudian karena tadi cek kosongnya itu kita memperoleh dari orang ke pihak ketiga yang mau membayar kepada kita, tapi saat kita mau cairkan nggak bisa, berarti kan itu masih jadi piutang tuh di kita. Nah, kata kasnya kita balikkan, harusnya itu ada koreksinya, yaitu piutang usaha pada kas. Kemudian untuk mencatat kesalahan pencatatan tadi, karena ini tadi digunakan untuk beban perbaikan kendaraan, maka beban perbaikan kendaraan yang tadi seharusnya dicatat 3,5 juta tapi malah cuma dicatat 2,5 juta, jadi kita harus tambahkan. Selisihnya tadi ada ketemu 1 juta. Oke. Selesai penjurnalannya. Nah, berikut ini adalah tampilan tentang bentuk rekonsiliasi bank tersebut, yaitu sebelah paling kiri saldo kas menurut bank, saldo yang paling kanan saldo kas menurut perusahaan. Lalu jangan lupa kita catat juga penjurnalannya. Boleh sesuai urutan keterjadiannya, boleh juga sesuai dengan apa yang ada di rekonsiliasi bank bagian perusahaan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Yang perlu diingatkan adalah saat melakukan rekonsiliasi bank, kita harus teliti dan harus telaten. Karena biasanya yang kita peroleh itu bukan data, melainkan bentuk-bentuk cek dan nomor-nomornya yang harus kita pilih satu-satu. Oke, sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai